Pemirsa RCTV Langkah Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan hari ini pemirsa Senovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus. Spesial untuk dialog khusus pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Wakil Rakyat dari DPRD Jawa Barat. Ada Ibu Hajah Yuningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Gimana nih kabarnya Mbak Ning? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Walaupun ini keadaannya seperti ini ya cuacanya. Betul. Cuaca kurang bersahabat, banyak peristiwa-peristiwa yang betul. membuat kita prihatin juga Mbak Ning ya. Rumah tinggal pada ambruk, terus ya tentunya di sektor perekonomian juga menghambat karena orang tidak total juga untuk yang berbisnis, apalagi jualan makanan-makanan kecil terhambat dengan cuaca. Nah itu dia, tapi semoga kita selalu sehat ya Mbak Ning. Amin, amin. Sebagai wakil rakyat juga yang sangat konsen terhadap masyarakat di wilayah Jawa Barat nih ya. Pastinya lagi sedang banyak aktivitas yang dilakukan. Betul. Apalagi untuk melihat seperti apa di lapangan untuk menyerap aspirasi. Betul. Oke, konsen di wilayah mana saja nih Mbak Ning? Di Jawa Barat, hari ini di Kabupaten Cirebon ya? Iya, terima kasih pemirsa yang mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya berpesan sebelum saya mengawali penyampaian, dengan situasi seperti ini semuanya diharap berhati-hati. Jaga kesehatan, yang di perjalanan juga berhati-hati karena terus terang dampak dari intensitas hujan yang tinggi, angin kencang juga, sementara 3 tahun kemarin tidak ada anggaran perbaikan untuk jalan, infrastruktur baik dari APBN, APBD 1 punya kami, DPRD Jawa Barat, dan APBD 2 Kabupaten Cirebon, dihajar lagi oleh hujan yang intens sekali. Ini banyak sekali jalan yang rusak. Tentunya yang berkendaraan 4 pun mengkhawatirkan, apalagi ini saya kasihan yang berkendaraan roda 2. Jadi semuanya tetap jaga kesehatan dan keselamatan masing-masing. Ya. Baik Mbak Novi, saat ini memang kami DPRD Jawa Barat sedang turun semua ke masyarakat. Ini dalam agenda serap aspirasi untuk nanti dimasukkan usulan-usulan dari sekarang ini untuk pembahasan tahun anggaran berikutnya. Karena memang kemarin, reses kemarin ini kan diimplementasikan dalam anggaran 2023. Di 2023 ini ada bantuan keuangan yang ini terdiri dari beberapa pos untuk Kabupaten Cirebon. Ini hasil serap aspirasi semua. Jabar 12 DPRD-nya menyampaikan termasuk ada untuk kesehatan, totalnya itu ada 64 miliar untuk Kabupaten Cirebon. Ya, Jawa Barat memberikan Kabupaten Cirebon. Ke Kota Cirebon hanya 30 miliar. Tapi Indramayu lebih besar, padahal jumlah penduduk kita hampir sama, luasan sama, tapi ini juga sudah hasil tentunya pembahasan kesepakatan 69 miliar. Jadi ini tentunya di berbagai sektor, Mbak. Karena baik Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon maupun Kabupaten Indramayu ini keluhannya hampir semua sama. Terkait dengan infrastruktur jalan? Betul. Pendidikan, kesehatan? Ya, terutama kesehatan. Kita banyak sekali menerima keluhan, termasuk ini saat reses, berarti kan belanja masalah nih. Kita di masyarakat ada 8 titik. Ya masalahnya terutama yang dimunculkan kesehatan. Apalagi mereka yang tidak memiliki BPJS, bahkan yang sudah punya antisipasi akhirnya membuat BPJS mandiri. Ini kan ada kesulitan pembayarannya. Karena kelihatannya ringan, satu orang hanya 30.500. Tapi kalau dikali satu keluarga, dan memang mandiri ini yang bisa tercover nanti untuk migrasi ke BPJS Mandiri ya kelas 3. Kelas 3. Ya. Ada keluhan dari pemerintah daerah selama ini susah juga ini untuk yang mandiri migrasi ke PBI. Kan dibiayai nih dari pemerintah daerah. Ternyata di Kabupaten Cirebon anggarannya kurang, akhirnya kita support untuk tahun 2023 ini untuk membantu di kesehatan di BPJS, terutama yang nanti migrasi ke peserta berbayar iuran ini ada 32 miliar. 32 setengahnya miliar. Dari 64 itu setengahnya untuk itu. Untuk kesehatan ya? Iya, untuk kesehatan. Karena memang banyak sekali. Ini banyak sekali yang keluhan. Sekarang ada aturan lain. Kalau kemarin akan migrasi ke PBI itu bisa langsung cepat. Tapi sekarang kan enggak. Harus dulu dia ada rekom dari rumah sakit rujukan, setelah itu ada puskesmas gitu ya. Tapi ini dengan adanya bantuan ini alhamdulillah ya, terbantu sekali masyarakat. Ada peringan untuk
juga pemerintah Kabupaten Cirebon. Oke, di tengah sekarang harga sembako mulai ada kenaikan gitu kan ya? Kenaikan, betul Mbak. Oke, itu untuk layanan kesehatan ada migrasi ya? Ya, untuk PBI. Tahun 2023 ini sedang proses. Masih sedang berjalan. Oke, ya kita juga tahu Mbak Ningni sekarang di wilayah Kabupaten Cirebon berkeliling nih ya, belanja masalah, belanjanya masalah gitu Mbak sebagai wakil rakyat ini ya. Betul. Oke, kita juga punya tayangan aktivitas Banding ini belanja masalah di wilayah Kabupaten Cirebon. Kita simak pemirsa berikut ini tayangan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB melakukan serap aspirasi di Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Politisi kawakan ini mendapatkan beragam aspirasi dari masyarakat, di antaranya terkait layanan kesehatan BPJS. Yuningsi memaparkan akan adanya perubahan mutasi dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI yang saat ini tengah diupayakan. Terlebih pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucurkan anggaran besar kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi persoalan kesehatan, terutama membantu masyarakat ekonomi rentan. Belanja masalah yang dilakukan Yuningsi ini merupakan rangkaian reses untuk masa persidangan 2022-2023 di DPRD Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan dibawa dan dibahas dalam rapat-rapat di DPRD sebagai bahan usulan. Masalah kesehatan juga BPJS, Pak Ulis, nanti masyarakat yang punya BPJS Mandiri mudah-mudahan bisa migrasi ke PBI karena kita juga membantu untuk Kabupaten Cirebon ada bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023 itu ada 64 miliar. Uangnya seberapa yang pasti kami wakil rakyatnya mengusulkan, membahas dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Itu diantaranya ada tadi juga pertanyaan karena gelap ini padahal pinggir jalan untuk pemeliharaan PJU. Sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2 ini juga mendapatkan aspirasi terkait dengan masih maraknya penggunaan alat tangkap berbahaya. Yuningsi menjelaskan akan adanya bantuan kepada nelayan, yakni alat tangkap ramah lingkungan bagi para nelayan. Selain itu, persoalan pendidikan juga tak luput dari aspirasi masyarakat yang berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik. Dan Yuningsi menegaskan siap membawa beragam persoalan dari masyarakat ini untuk disampaikan ke gubernur, instansi terkait, serta agenda rapat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon. Pemirsa RCTV, terima kasih Anda masih bersama kami dan tadi kita sudah melihat tayangan aktivitas dari wakil rakyat dari DPRD Jawa Barat Ibu Haji Yuningsi. Ini belanja masalah di wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, ada banyak sekali Mbak Ning ya. PR harus diselesaikan. Betul sekali. Iya, jadi di 8 titik kami belanja masalah ketemu dengan masyarakat baik Kabupaten Cirebon, tentunya Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Ini banyak sekali yang disampaikan, tentunya ini PR untuk kita. Makanya Bismillahirrahmanirrahim dengan ini anggaran sudah dimulai lagi, tentunya ada peningkatan karena Mbak, APBD Provinsi Jawa Barat ini 2023 ini kan 32 triliun. 32 triliun se-Jawa Barat dari 27 kota dan kabupaten. Makanya tadi saya sebutkan di Dapil Jabar 12. Jadi kalau DPR Provinsi ini namanya Cirebon Indramayu, ini Dapil Jabar 12. Kalau untuk RI itu Jabar 8. Ini hanya bisa mendapatkan 64. Saya pikir ini kan bukan keinginan, tapi kebutuhan. Dan mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan dibagi beberapa sektor. Untuk Kabupaten Cirebon tentunya ada untuk melanjutkan di Pataraksa ini. Ada kita berikan 5 miliar. Betul, sempat mangkrak karena ini kan jantung kota, ikonnya. Orang datang ke pemerintahan Kabupaten Cirebon jangan sampai melihat ada pembangunan yang belum terselesaikan. Ini kita bantu ada 5 miliar juga. Karena kita juga ini tidak lepas kader bangsa ini pemuda, karena untuk mengekspresikan dia kemampuan dia berkantor, makanya diberikan juga ada anggaran 600 untuk perbaikan kantor KNPI. Betul itu. Ya, jadi saya pikir ini belanja masalah tahun kemarin diimplementasikan tahun ini gitu kan. Untuk yang sekarangnya nanti kita sampaikan langsung diparipurnakan, tentunya nanti masuk dalam pembahasan untuk anggaran berikutnya. Oke, dari Mbak Ning kita langsung bertemu dengan masyarakat. Apa sih yang banyak dikeluhkan dari soal kesehatan kah? Yang tadi kan sudah ya Mbak Ning ya soal layanan kesehatan. Apa lagi Mbak Ning? Ya di antaranya pendidikan. Pendidikan itu sekarang yang dirasakan antara
pendidikan swasta dan negeri itu berbeda. Saat diklarifikasi, dan itu yang intens sekali, karena bicara pendidikan itu tidak hanya infrastruktur pendidikannya, di dalamnya juga ada tenaga pendidikan. Betul. Tadi yang ditayangkan mungkin kegiatan saya itu diantaranya kan korbannya itu guru honorer. Guru honorer. Pemilik rumahnya guru honorer, yang memang mereka mengajar full 1 minggu, ya libur hanya minggu ya. Ini full sekali, dan saya pikir untuk mengkader anak bangsa tidak hanya mencerdaskan kalau guru di madrasah ini kan, ini juga dia membuat karakter anak gitu kan, menciptakan karakter anak. Tapi ini kan kesejahteraannya masih belum sesuai, makanya kemarin saya begitu masuk, ini harusnya sudah sangat wajar harus mendapatkan bantuan Rutilahu, rumah tidak layak huni kemarin. Ternyata memang ini bukan salah pemerintah juga. Kita ada persyaratannya Mbak Novi. Manakala akan memberikan bantuan untuk rumah tidak layak huni itu persyaratan pertamanya ini harus tanah itu hak milik. Hak milik. Ya, jadi khawatir kalau apalagi tanahnya kemarin 8 hari yang lalu saya berkunjung ke Ibu Solikawati yang tidak punya rumah, akhirnya dia membangun itu rumah di atas aliran sungai itu. Ya, ini kan jadi akhirnya swadaya, bukan bisa dari pemerintah karena nggak boleh, aturannya harus milik. Dan juga batasannya Rutilahu itu harus terikat ke 3 komponen. Rutilahu itu Aladin untuk atapnya gitu kan. Ya memang jangan pakai genteng-genteng yang glasir kan nggak mungkin. Terus lalu alasnya juga ini lantai nggak boleh yang keramik gitu. Jadi yang betul-betul memang darurat, baru ini dindingnya ini harus setengah dinding atau mungkin ini yang semuanya pagar. Tapi layak gitu. Untuk ditempati begitu Betul, ya. iya. Tapi ini dilema ya Mbak Ning? Betul, dilema sekali. Saya melihatnya hampir menangis ya. Dengan cuaca seperti ini, angin yang sangat kencang, mudah sekali merobohkan yang hanya dari bambu. Sedih lah melihatnya. Jadi ya kita berharap penuh nanti ini saling bantu-membantu terus. Baik itu mengusulkan di bantuan untuk dari provinsi, makanya kita di provinsi kan ada program rumah tidak layak huni satu desa itu banyak lah. Seperti tahun ada kemarin, ya 2021, 2022 awal itu kita berkunjung, itu program 2021 di desa salah satu kecamatan Talun, nah itu ada yang mendapatkan Rutilahu maksimal. Jumlahnya apakah sekarang bertambah atau berkurang dengan adanya sekarang sudah berjalan program Rutilahu itu Mbak Ning? Betul. Iya. Kalau saya bilang programnya berjalan, jadi harusnya kan tiap tahun terkurang. Tapi karena rumah semakin ke sana, yang kemarin masih agak layak, ternyata tambah tahunnya, akhirnya apalagi terus dihajar oleh hujan yang seperti ini. Iya, kena dampak. Jadi masih banyak sekali gitu. Masih banyak. Tapi makanya kan ini semua berjibaku. Baik pemerintah Kabupaten Cirebon, ada di Basnasnya, itu kan bisa membantu juga Mbak, bantuan untuk mensubsidi yang rumah tidak layak huni. Karena dari pemerintah sepertinya dengan cadangan anggaran yang ada itu tidak bisa semua. Betul. Kita juga kan tidak hanya dari APBD 2, kita yang kakaknya lah, APBD 1 pemerintah Provinsi Jawa Barat, makanya terus mengepus. Ya kita saling berjuang. Kita dari Dapil Jawa Barat 12, Jabar 12 adanya Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu, semua 12 orang ini berjuang untuk bagaimana merebut program bisa diberikan ke sini. Karena apalah artinya wakil rakyat gitu, sudah dipilih oleh rakyat, didudukan di sana, tapi ternyata tidak bisa membantu untuk akses program atau bantuan-bantuan untuk masyarakat dapilnya. Mbak Ning juga kan sebagai wong Cirebon asli dan banyak juga dari orang Cirebon ini yang profesinya nelayan. Betul. Dan perlu juga mendapatkan perhatian. Ya, kemarin diantaranya di serap aspirasi akhir ya, saya di Desa Bandengan. Bandengan itu yang mayoritas nelayannya juga, yang kebetulan ada rumah yang ambruk juga di situ. Tapi kalau itu pemiliknya memang guru honorer madrasah. Itu keluhan para nelayan banyak sekali. Sementara pemerintah melarang, nggak boleh nih ada yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Di antaranya ada arad, ada garok, apal. Karena saya anak nelayan. Jadi apal gitu kan. Tahu gitu ya. Tapi ini kan saya yang posisi tengah-tengah, saya masyarakat, bagian dari nelayan, yang juga ada di bagian pemerintahan kan Mbak, pemerintahan antara eksekutif dan legislatif. Ini idealnya tidak hanya melarang, mengamankan alat-alat atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, tapi juga memberi solusi. Makanya nanti ada yang namanya penggantiannya itu penggantinya jaring atau alat tangkap jaring yang jaring landung. Jadi tidak merusak ekosistem yang dibawa. Kan kalau arad itu berarti mengambil dari harus bawah. Ramah lingkungan juga begitu ya. Itu makanya.
Jadi solusi bisa juga bisa dimanfaatkan membantu para nelayan. Betul. Dengan kesulitannya harga solar yang naik gitu betul, kan, Mbak Ning. Mbak. Terus dengan persyaratannya yang juga meribetkan mereka. Betul sekali. Itu memberatkan, Mbak Ning. Memberatkan sekali. Nelayan kan kemahirannya hanya itu. Lain dengan orang mungkin petani bisa juga menjadi tukang rumah pembangunan. Kalau nelayan monoton, makanya juga Mbak, sekarang dengan dampak ini sudah berapa tahun berjalan ya, dampak perangnya Ukraina gitu kan. Betul. Ini kan mereka yang punya minyak, akhirnya kenapa nelayan kan sekarang pakai BBM semua, nggak seperti dulu pakainya dayung ke laut, sudah pakai mesin, ini juga dibutuhkan banyak gitu. Akhirnya kan mahal minyak, mereka ke sana untuk operasional saja biaya ke lautnya ini tinggi. Sementara dari dampak kemarin COVID juga hasilnya yang biasa ekspor ini nggak laku, nggak bisa ekspor lagi karena hampir Amerika semuanya berdampak. Iya, akhirnya saya ini. sebagai pembina UMKM perempuan yang dulu saat di Kabupaten Cirebon 10 tahun membina mereka, ya kita membuat terobosan. Bagaimana supaya ikan ini hasil tangkapan suaminya tetap laku, artinya tetap bisa menjadi uang untuk makan, menghidupi keluarganya, juga mengganti kebutuhan operasional ke laut. Akhirnya seperti kayak yang ikan tenggiri dibuat empek-empek gitu kan. Dan itu lebih enak daripada mungkin Palembangnya gitu. Oke, terus juga itu ya, ada nanti Mbak Nopi inovasi. boleh nyoba ya, nanti Siap. ini bawa gitu. Jadi masyarakat juga harus kreatif nih ya? Iya dong, ibu-ibu nelayan jadi membuat itu. Terus juga rajungan yang tadinya memang ekspor akhirnya kurang laku, dibuat bagaimana dibuat menjadi kerupuk rajungan. Jadi semua tidak ada yang terbuang. Dan pemberdayaan karena bayangkan rajungan itu tadinya dari harga sudah dikupas ya, sudah dagingnya. Itu 400.000 menjadi 150. Ini kan berapa kali lipat gitu. Pangsa pasarnya bagaimana? Iya ini bangsa, kalau untuk itu bisa jadi dititipkan. Kita kan punya di sekitar Pantura ya Mbak, ada pasar-pasar modern kita sebut seperti Alfamart, Indomaret. Kita titipkan di situ bisa karena jadi oleh-oleh juga begitu yang dilewati, umpamanya keluar kanci, oh iya ada loh di Alfamart di wilayah sini, ini yang nelayan tuh ada yang khas hasil dari nelayannya dibuat kerupuk rajungan, entah abon rajungan. Itu akhirnya kan bisa. Oke, baiklah. Kita kan masih berbicara lagi pemirsa bersama dengan Ibu Haja Yuningsih, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan hasil serap aspirasi masyarakat anggota DPRD Jawa Barat. Dan kita akan jeda, jangan kemana-mana. Di dialog khusus hasil serap aspirasi masyarakat anggota DPRD Jawa Barat bersama dengan Ibu Haja Yuningsih. Oke, dari banyaknya belanja masalah, apa yang ingin Mbak Ning sampaikan nanti dari belanja ini menjadi bahan untuk dirapatkan kemudian dicarikan solusinya? Fokusnya kemana Mbak Ning? Terima kasih Mbak Nopi. Jadi belanja masalah di 3 wilayah ini, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon. Tentunya ini tidak lepas Mbak, tidak lepas dari 3 komponen itu. Di antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu saja. Infrastruktur ngikut, karena memang semuanya itu diawali dari infrastruktur. Kalau infrastrukturnya bagus, 3 ini juga berjalan dengan lancar. Saling gitu berkaitan. Iya. Jadi semuanya setelah kami belanja masalah, lalu kan karena kami bawa pendampingnya, sekpri gitu untuk yang langsung notulensi hasilnya, terus kita sampaikan ke fraksi masing-masing, lalu diparipurnakan. Setelah diparipurnakan nanti masuk ke dalam catatan eksekutif untuk nanti menjadi bahan masukan dianggarkan di tahun berikutnya. Jadi nggak sia-sia lah yang ketemu namanya. masyarakat banyak nih ya, betul, yang mengadukan terkait dengan banyak hal yang mereka rasakan gitu. Iya, betul Mbak. Banyak sekali. Terutama yaitu kesehatan, pendidikan, bagaimana pendidikan jangan beda kata yang swasta. Kok BPMU kan kewenangan kami, bantuan pendidikan menengah universal ini. Tapi kenapa yang negeri dulu 1.300.000 sekarang menjadi 1 juta ada pemangkasan. Terus yang swastanya dari 700 menjadi 6. Ini kan berarti ada perbedaan. Tapi memang ya aturannya seperti itu. Kami juga sebenarnya jangan dibedakan, sama-sama pendidikan ya. Ada juga swasta lebih baik. Padahal di negeri itu kan justru negeri nggak dibatasi nih menerima siswanya, dan juga di sana banyaknya kan orang-orang menengah ke atas mampu dalam segala-gala lah. Malah kelebihan itu. Ini tapi nih ya, muridnya tapi dari pemerintah kok ini justru malah artinya perhatiannya lebih. Tapi memang ya seperti itu aturannya gitu. Oke, terkait dengan mohon maaf nih ya, perbedaan antara negeri dan swasta ini, kenapa kalau di negeri itu banyakkan nih ya siswanya, sedangkan di swasta ini ada beberapa juga yang malah kekurangan. Begitu. Jadi
sebenarnya kebijakan pemerintah sekarang dengan mengakomodir siswa-siswa baru tahun pelajaran baru itu, ini kan dengan sistem zonasi, maksudnya supaya ada pemerataan, tapi tetap susah gitu, karena memang kalau nggak dibatasi negeri menerima jumlah sisanya juga tetap para wali murid itu tuh mengincarnya tetap ke sana, Mbak, tetap yang negeri gitu. Jadi kita mau ada juga yang beberapa sekolah di merger. Ya, betul. Jadi karena memang ini padahal kita menunggu ya untuk para kepala sekolah, contohnya SD lah ya, SD ya, yang baru ini karena yang merger kan ini SD. Ini yang satu hamparan di merger supaya mungkin, tapi saya bukan nggak setuju di merger ya. Ada yang sama-sama satu hamparan SD 1 dan SD 2 desa mana gitu kan, ternyata sama-sama gemuk SD-nya sampai hampir 600. Nah, tapi tenaga pendidik juga kebijakan sekarang P3K yang diangkat itu tidak semua yang diangkat itu ditempatkan lagi di tempat yang awal semula gitu. Jadi ada yang kekurangan. Ya, ini kan sebenarnya sudah menunggu juga calon-calon kepala sekolah ini. Jadi kan mengurangi mengurangi calon kepala sekolah. Tapi ya wis, apapun pastinya kan tentunya sudah lewat kajian yang matang. Karena kalau sekolah pendidikan dasar seperti SD ini kan, sekolah dasar ini kewenangan kabupaten kami, Provinsi Jawa Barat, hanya sekolah menengah atas. Tapi bukan berarti kami tutup mata untuk melihat sekolah-sekolah yang di bawahnya. Level tetap pendidikan memperhatikan jelas, gitu ya. Iya. Oke, APBD Jawa Barat ada peningkatan atau bagaimana? Ya, harusnya kita pernah di 40 T sampai 40 triliun, tapi karena ada Covid pengurangan kemarin dari 23, sekarang alhamdulillah menjadi 34,1 triliun, Mbak. Ini tentunya mudah-mudahan karena kita bicaranya kebutuhan, bukan keinginan, inginnya sih sekian, tapi sudahlah kebutuhan melihat memang terbagi-bagi ke semua. Iya, agar nanti juga semuanya nanti bisa gitu ya, Mbak Ning ya. Terbagi-bagi itu ya. Terbagi-bagi. Oke, Mbak Ning apa yang ingin disampaikan dari banyaknya keluhan ataupun aspirasi yang disampaikan? Terima kasih untuk masyarakatku, baik Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Wakil rakyat di Jabar ini kan ada 12. Saya pikir untuk tidak membatasi komunikasi dengan siapapun, ada kebutuhan apapun tentunya akan bisa dipenuhi manakala memang itu wakil rakyatnya juga mampu. Ya, yang terpenting kan katanya jangan minta uang gitu kan. Misalkan program ini kan ada saluran untuk usulan aspirasinya saat reses gitu kan. Saya juga berpesan untuk semua menjaga kesehatan karena kayak musibah ini tidak pernah pandang bulu ya, baik musibah di fisik kita, baik tempat tinggal kita. Makanya ini saya terus menyuarakan masih banyak sekali rumah-rumah yang tidak layak huni, segera terutama di pemerintahan paling bawah nanti berjibaku dengan kami untuk mengusulkan ini pos-posnya juga tidak hanya dari pemerintah daerah tapi di Basnas apa juga ada itu. Yang terpenting lengkap dan persyaratannya jangan sampai nanti kok merasa disulitkan padahal Mbak Nining bilang bisa tapi kalau tanahnya bukan tanah milik ya susah. Betul, harus ikuti aturan juga begitu Mbak Ning. Oke, masih banyak aktivitas setelah ini ya. Banyak. Jadi saya mau ke Babakan Ciwaringin, Mbak. Oke, sehat terus ya Mbak Amin. Semoga nanti dengan apa yang sudah dilakukan memberikan dampak yang sangat luar biasa positif ya, untuk masyarakat amin. Cirebon, Indramayu, ataupun di Jawa Barat gitu ya. Terima kasih. Targetnya apa nih? Di tahun 2023 ada hal baru apa? Oh iya, kita ingin infrastruktur ini. Karena ini kalaupun belum semua banyak-banyaknya untuk kesehatan ya, tapi inginnya karena jalan pada rusak seperti untuk infrastruktur dan doakan juga mudah-mudahan sayanya bisa melanjutkan Mbak Nopi, melanjutkan amanah untuk terus bisa mendampingi masyarakat dengan program-program yang ada di Jawa Barat. Saya masih diberikan kesempatan oleh partai diamanati untuk tetap nanti di Jawa Barat lagi gitu. Oke, terus berjuang ya untuk masyarakat Jawa Barat. Terima kasih banyak Ibu Haji Yuningsih atas informasinya. Semoga sehat terus, bersemangat terus, memberikan yang terbaik. Kita harus akhirnya pemirsa dialog kita